Yang saya hormati Ibu Sri Sayuti selaku Ketua Tim Penilai Lomba Verifikasi Wana Lestari tingkat Provinsi Jawa Tengah beserta para tim. Hadir beliau sesepuh kita di bidang pendidikan, Profesor Sriana. Hasilnya Sriana itu kan biasanya daerah Sunda Kelapa sana. Jadi Profesor Sriono kan itu yang beserta para tim penilai yang lain. Juga yang saya hormati sahabat saya Bu Puji Hartini, Kepala KJDH 3 yang punya gawe pada kesempatan ini. Juga para pejabat-pejabat tingkat Provinsi Jawa Tengah, baik dari ESDM atau BSDA atau yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga yang saya hormati dan saya banggakan. Pak Camat ini yang hadir, ada yang mewakili enggak ya Pak Camatnya? Enggak ada ya, dari kecamatan, baru perjalanan, baru keserikahan. Siapa? Pak Toro yang sekdes dulu, yang gagah gede dulu. Itulah Pak Umur. Maka manfaatkan umur sebelum masuk kubur. Ya, setuju betul Prof? Ya, maafkan umur sebelum masuk kubur. Kelihatannya sehat itu Pak Toro itu. Ya. Juga yang saya hormati sahabat-sahabat saya, para kepala desa, khususnya kepala desa Gedong, beserta para perangkat desanya, para kepala desa di sekitarnya. Ini hadir Pak Agus Makarti. Penilainya siapa? Penilainya Sri Sayuti, Sri Yono. Nanti menang Pak Umpo. Amin. Setuju itu. Podo kok. Dan Bapak Ibu, yang pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya, diberikan sehat walafiat. Pada kesempatan ini yang pertama Sayuti Pak Sriana di KTH Sri Makarti, 3 Sri kuadrat. Quartet. Masya Allah, luar biasa. Beliau ini salah satu tokoh pendidikan yang peduli di bidang lingkungan dari Universitas Diponegoro. Ya, kalau saya dulu S2-nya yang bimbing Bu Endah Susilowati, ya itu ekonomi manajemen SDM ya itu. Jadi saya juga IKA Undip Pak, S1 atau S2-nya. Mohon petunjuk dan mohon bimbingannya dan mohon dimenangkan. Ya, ini Pakung dan sekitarnya ini Masya Allah, ini salah satu desa yang sungguh sangat peduli terhadap lingkungan, kelestarian lingkungan hidup, dan juga peduli terhadap hutan. Dan bahkan desa Gedong ini terbaik di dalam peduli terhadap daerah aliran sungai, luar biasa. Juga juara atau peraih penghargaan Proklim. Tepuk tangan semua untuk desa Gedong. Proklimnya nasional, kategorinya apa ya Pak? Utama ya, utama. Alhamdulillah, kita bersyukur. Sekali lagi semoga berkenan hadir di penilaian verifikasi Lomba Wana Lestari ini. Dan tentu kami mewakili Pak Bupati Semarang berharap, Prof Sri berharap ya tetap yang terbaik ya, karena masyarakatnya, kelompoknya juga Masya Allah. Saya tadi sebelum Bapak Ibu hadir, saya lihat buku-bukunya di sana, ada 11 atau 12 buku administrasi, semua diisi. Dan diisi saya lihat itu tidak lemburan, sudah rutin. Jadi rapat-rapat ya ono ya Pak ya, Pak Mujiono ono ya. Pak Muji ono ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga sekali lagi nanti setelah selesai penilaian, saya mewakili Pak Bupati Semarang hanya dapat mengaturkan sugeng kontur soang-soang ngantos dumugi dalem piyambak lir ing Sambikala wonten rubeda menapa-menapa kepanggih keluarga malih. Ngoten nggih Bu Sri, Prof dan tim penilai yang lain.
Demikian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua. Yang saya hormati para biskop, sesepuh ingkang kula hormati, terlebih Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Bu Sri. Saya itu Sri-nya sama ini. Saya itu asli Sragen, beliaunya itu Solo, putri Solo betul itu ya. Kalau saya itu masih 30 kilo ya Bu ya. Jadi asli saya itu Sragen. Saya sudah di Semarang ini mulai 78 ya, 79 sebagai mahasiswa. Saya jadi dosen sudah 37 tahun. Kemarin ulang tahun saya ke-63, 2 Mei. Masih muda, alhamdulillah. Amin. Jadi Sri Mati. Ini Bapak Kepala Desa dan teman-teman semua dari teman-teman Java dan seluruh hadirin yang saya hormati. Saya merasa senang, saya selaku Ketua Forum DAS ini, SK saya dari Bapak Gubernur. Sebenarnya Februari selesai itu, saya sudah 5 tahun untuk mengabdi selaku Ketua Forum DAS di Jawa Tengah ini. Tugas saya itu satu adalah melakukan kajian, yang kedua adalah melakukan koordinasi para pihak dari kementerian pusat, ya, SKPD, OPD yang ada di Provinsi Jawa Tengah sampai ke desa. Itu tugas saya. Dan yang tidak kalah penting adalah saya akan melaporkan ke seluruh kegiatan ini kepada Bapak Gubernur. Lalu kalau ada konflik itu tugas saya ini. Itu paling berat ini. Karena harus merawat bumi Jawa Tengah ini, saudaraku, sebanyak 202 DAS, daerah aliran sungai. Jadi kalau 35 kabupaten kota ini terbagi habis namanya DAS, daerah aliran sungai. Maka DAS itu bukan hanya suatu wilayah yang dibatasi topografi secara alamiah. Di situ ada sungai, anak-anak sungai yang berfungsi untuk menampung, mengalirkan air dari curah hujan, bukan hanya itu, ya. Tetapi saya menganggapnya adalah sebagai rumah kita, kan ini ya, rumah kita. Maka rumah kita harus sehat. Jadi kalau sesuai dengan Permenhub nomor kalau nggak salah 14 2014 mengatakan ini, DAS itu harus sehat Bapak Ibu. Itu ada 5 kriteria, ada 15 subkriteria. Salah satunya adalah tutupan lahan, yang kedua tata air, yang ketiga adalah sosial ekonomi, termasuk nanti ada kelembagaan, kemudian aset, yang kelima adalah pemanfaatan ruang wilayah. Dan ini harus bagus, maka DAS kita harus sehat. Nah, di sini di wilayah tempatnya Pak Radi ini di Gedong ini termasuk namanya DAS Parat. Kebetulan sudah dibentuk ya di Koko ya. Ini ketuanya Pak Suradi ya, sebagai ketua forum DAS Parat ya. Rumah ya, saya katakan tadi rumah kita bersama ya. Jadi kalau popo yo nyalake sopo-sopo, salahkan kita sendiri. Maka saya mengapresiasi karena ini sebagai supply di Rawapening Bapak Ibu. Rawapening ini sebagai waduk ya, waduk alami yang sebenarnya termasuk isu strategi di tingkat nasional Bapak Ibu. Memang kalau di waduknya, di Rawapeningnya itu nanti urusan BPWS Pemali Juwana, tetapi yang bagian sini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Makin penting. Banyak orang pintar tapi yang peduli bisa dihitung jari. Maka saya punya kelompok namanya guru besar. Ayo, sing pintar-pintar itu nang gunung turun gunung, ya, supaya kita itu betul-betul peduli bagaimana merawat bumi yang ada di Jawa Tengah, khususnya yang ada di nanti di DAS Parat ini. Maka dari Jawa juga ada tadi teman-teman Pak Kus ya, maturnunya, rawuhnya, semua tidak sebutkan satu persatu, terlebih masyarakat yang ada di sini. Nah, B itu belajar dan aplikasikan ilmu dan teknologi. Satu persis, saya sudah 4 kali kalau tidak salah. Saya kebetulan dulu ketua timnya yang ada di Jawa Tengah ini, kebetulan Godong itu nomor 1. Kebetulan waktu itu, kebetulan ya. Nah, tapi ya itu tadi, harus diaplikasikan ilmu dan teknologi.
bagaimana merawat bumi yang ada di desa Panjenengan ini. Lagu saya itu saya namakan Rabu, rawat bumi kolaborasi. Ya, harus berkolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Antar kementerian dari pusat, ya SKPD, UPD yang ada di Jawa Tengah sampai ke desa. Maka menurut Pak Heru selaku yang mandegani di mewakili di Kabupaten Semarang ini, ibarat lebet dipun dan Pondokoro menawi lebet amin karo matur nyuwun gunging pangapura. Terima kasih waktu dan tempat saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, yang kami hormati Ketua Forumdas Prof. Sriana, dan teman saya ini, adik saya Pak Gunawan. Terima kasih matur nuwun Kepala Balai ESDM Cabang. Cabang Dinas, Kepala Cabang Dinas ESDM Semarang, Ungaran Telomoyo. Kemudian yang kami hormati, ada ya. Dari KPH, dari KPH Kedutara, Pak Sofian. Oh, yang mewakili Pak ADM, matur nuwun rawuhnya yang saya cintai ini, adik teman saya Bu Rini, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 3, dan yang saya banggakan kelompok tani Sri Makarti, ngapalke dulu Pak, mohon maaf, Sri Makarti karena yang saya nilai banyak jadi ngapalkan dulu. Sri Makarti dengan ketua dan pengurus serta anggota, dan yang saya banggakan dan saya cintai, mohon maaf Pak Kepala Desa lupa, yang saya hormati Bapak Kepala Desa Gedong di sini, Kepala Desa Gedong, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang, beserta jajarannya, dan tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya banggakan dan saya cintai ini teman-teman penyuluh kehutanan di JDK 3, selalu nyubyuk saja sukanya. Mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu sekalian, kondisi saya dapat ganjaran harus memakai tongkat sakti. Ini saya kena syarat kejepit yang kena kaki kiri saya, jadi jalannya agak pincang-pincang. Kata teman saya mau senengannya jepit-jepit katanya gitu. Ya, sebetulnya rasanya udah dari 2019, tapi saya dablek lah istilahnya, pijet mari gitu, tidak periksa. Jadi akibatnya ya sekarang merasakan sudah terlalu parah gitu. Jadi ya harus saya terima deh. Saya nikmati aja. Kalau dengan bahagia tidak akan terasa gitu. Mohon maaf panjang sekali ininya tadi prakatanya. Marilah kita tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengen cepet rampung Pak, karena ini hari Jumat jadi malah lali kabeh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesehatan, kesempatan serta keselamatan untuk bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan bahagia. Masih yang penting katanya apapun akan terkalahkan, sakit apapun asal kita bahagia gitu. Saya pengen bahagia terus juga biar cepat sembuh gitu. Jadi semangat untuk sembuh juga gitu. Jadi lokasinya walaupun agak, kalau tadi diajak Bu Rini naik jeep, tapi saya membayangkan pasti beda kan naik mobil biasa sama naik jeep kondisi saya. Saya kira terima kasih sekali sambutannya.
alhamdulillah sekali kami merasa tersanjung karena setiap melakukan penilaian selalu disambut dengan meriah sekali gitu. Saya pengen kadang kalau itu datang gitu pengen berbesmili gitu loh, sampai ya Allah sampai segitunya teman-teman kelompok tani hutan kita tuh. Makanya kalau bisa saya jadikan juara semua Pak, 6-6-nya. Tapi kan sama KLHK yang diambil hanya 1 gitu, jadi ya nanti kita sama-sama kita berupaya sih. Kalau sini nanti jadi yang terbaik, nanti mungkin ada perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan, itu saya mohon kerjasamanya. Saya kira cukup sekian, mohon maaf apabila kedatangan kami ada kekurangan maupun kesalahan ataupun kekhilafan yang kami sengaja ataupun tidak kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup poin aja karena waktunya dikasih beberapa menit. Poinnya buat kami suatu kehormatan bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Yang kedua, kami akan mensupport apapun program untuk kelestarian lingkungan terkaitnya dengan sumber. Dan kebetulan kami bahan bakunya itu menggunakan sumber mata air. Dan alhamdulillah sumber kami cukup berlimpah, baik itu musim kemarau atau musim hujan sama saja debitnya. Untuk pabrik air minum mungkin debit yang tertinggi. Mudah-mudahan keberadaan perusahaan kami bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin langsung saja kami dari KPA Bukit Utara. Yang pertama, kebetulan kami juga di Desa Gedong ini, peta pangkon hutan kami ada 76 hektar. Alhamdulillah tutupan lahannya masih bagus. Dan dengan adanya penilaian lomba warna lestari dari KTH Sri Makarti ini, pada prinsipnya Perhutani sangat mendukung. Dan mudah-mudahan hasil penilaian dari tim Provinsi Jawa Tengah KTH Sri Makarti ini bisa mendapatkan yang terbaik. Kiranya demikian, karena waktu kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bapak Ibu tim verifikasi lomba warna lestari tingkat Provinsi Jawa Tengah kategori kelompok tani hutan tahun 2023. Yang kami hormati para hadirin undangan semuanya, perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mujiono, Ketua Kelompok Tani Hutan Sri Makarti, dan kami di sini dibantu sama Wakil Ketua Bapak Heru Setiawan, kemudian Sekretaris Bapak Indra Solikin, Bendahara Bapak Kusri, dan juga ada saksi lainnya. Kelompok Tani Hutan Sri Makarti alhamdulillah sudah banyak mencapai hasil seperti proklim utama 2 kali 2020 dan tahun 2021, juga mendapatkan kampung ramah air hujan, dan juga kita mendapatkan piagam dari penyelamatan lingkungan dari Dinas Kabupaten, juga mendapatkan sertifikat kelompok tani hutan Madya, dan kita pada tahun 2022 kita mendapatkan kegiatan dari DLHK, yaitu
alhamdulillah kita sekarang mempunyai sekretariat dari DLHK lewat kegiatan Wana Wiyata Widya Karya. Dan kita banyak capaian yang sudah kita lakukan di lingkungan kami, yang nantinya akan dipaparkan oleh Seksi Humas Sri Makarti. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. KTH Sri Makarti, Desa Gedong, Kecamatan Bayi Biru, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syafi'i, umur saya 30 tahun. Saya di KTH Sri Makarti sebagai Seksi Humas. Sebelum saya memaparkan materi yang akan saya sampaikan pada siang hari ini sebagai permulaan, jadi saya agak grogi Bapak Ibu, cuma sebagai permulaan biar groginya saya agak hilang. Jadi ini saya paparkan video mengenai gambaran kecil, sedikit gambaran mengenai KTH Sri Makarti Desa Gedong, Kecamatan Bayi Biru. Sesuai yang kalau hormati, terlebih Pak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Semarang, Bu Sri. Ya, itu makin lama makin terang. Dengan ngasih ngagem sing 3 kiloan. Peta pangkon hutan kami ada 76 hektar. Alhamdulillah tutupan lahannya masih bagus, dan dengan adanya penilaian lomba warna lestari dari KTH Sri Makarti ini, pada prinsipnya perhutani sangat mendukung, dan mudah-mudahan hasil penilaian dari tim Provinsi Jawa Tengah KTH Sri Makarti ini bisa mendapatkan yang terbaik. 20 meter kubik. Jadi ini sudah diharapkan mampu mengatasi satu, yaitu pencemaran dari emisi gas karbon, yaitu dengan berubahnya pola perilaku masyarakat dari yang biasanya menggunakan kayu bakar yang mengakibatkan polusi, juga mengurangi ketergantungan dari hutan. Kehormatan bisa hadir di sini. Terima kasih atas undangannya. Yang kedua, kami akan mensupport apapun program kelestarian lingkungan terkaitnya dengan sumber. Dan kebetulan kami bahan bakunya itu menggunakan sumber mata air. Dan alhamdulillah sumber kami cukup berlimpah, baik itu musim kemarau atau musim hujan sama saja debitnya. Untuk pabrik air minum mungkin debitnya tertinggi, terbesar di nasional. Kebetulan kami juga ada asosiasinya. Jadi insya Allah apapun program untuk melestarikan lingkungan, apalagi dengan pelestarian sumber mata air, kami akan mensupport sebatas kemampuan kami, semampu kami. Sudah banyak mencapai hasil seperti proklaim utama 2 kali 2020 dan tahun 2021, juga mendapatkan kampung ramah air hujan, dan juga kita mendapatkan piagam dari penyelamatan lingkungan dari Dinas Kabupaten, juga mendapatkan sertifikat kelompok tani hutan Madya, dan kita pada tahun 2022 kita mendapatkan kegiatan dari DLHK, yaitu alhamdulillah kita sekarang mempunyai sekretariat dari DLHK lewat kegiatan Wana Wiyata Widya Karya.